bro, di depan IWB saat ini ada New Frigo warna hitam dan ternyata sudah nyampe di Yamaha SPW. Kebetulan kemarin kita sudah review motor ini tapi yang hitam belum Cak, yang versi standar dan sekarang sudah nyampe. Oke Kang Mas, jadi kita akan langsung saja. Yang pertama adalah mari kita explore bagian mukanya Cak. Jadi untuk warna hitam atau black glossy ini kalau kita lihat ini memang kombinasi warnanya hanya glossy dan juga matte. Kita perhatikan di bagian depan dulu ya, kita oprek lah seperti biasa. Untuk bagian depan Kang Mas ya, ternyata Yamaha melaburi warna untuk Frigo ini dengan warna yang kita perhatikan adalah warna glossy, bagian depannya sini ya, warna glossy. Sementara untuk yang bagian, kita lihat dulu ya sebentar. Untuk yang bagian atasnya ini warnanya, nih lihat nih, ada material-material gitu ya. Warnanya plastik yang bintik-bintik Cak. Jadi bahasanya memang beda. Karena yang sini glossy, sementara kiri kanannya dan juga tengah atau bagian visor cover untuk speedometernya itu di clear, bukan di clear sih, warnanya adalah warna plastik biasa. Sementara di bagian samping, kalau kita lihat bagian samping sini ya. Nah, bagian samping sini Cak, kita lihat ada namanya revisi yang memang sangat kentara di bagian cover stang yang sangat runcing untuk Frigo yang terbaru ini. Dan warna hitam ternyata kalau kita lihat sininya sekali lagi menggunakan plastik biasa dan baru di bagian samping sini Yamaha melabur dengan warna yang ya kita lihat sih warnanya ini sih lebih ke flat ya. Jadi model Dove begitu, Black Dove. Jadi kombinasi warnanya adalah Black Dove bagian samping sini, sementara bagian area depan sini adalah model glossy. Kalau kita lihat seperti ini. Nah, model glossy Kang Mas. Yes, model glossy. Jadi kalau kita lihat dari dekat seperti ini, mari kita lihat di bagian atasnya. Nah, kayak gini Cak. Jadi moncong-moncongnya, kemudian di area bagian sini, yang pasti memang sangat kental terasa ya, bagian area sini tuh yang bikin motor ini lebih cakep itu gara-gara ada biru-birunya Cak. Jadi pada plastik reflektornya ini, kalau kita lihat ada warna biru-biru ya bahasanya Cak. Permainan di bagian reflektornya, lihat nih. Nah, dalamnya sini sehingga memberikan feel cakep gitu Cak. Oke, dan shape-nya sekali lagi, kalau kita membahas mengenai motor ini memang sudah jauh-jauh berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Yang mana bagian moncongnya ini ternyata lebih mirip dengan ala-ala Vario, Honda Vario ya kalau kita lihat seperti ini, lihat nih. Kalau kita ngomongin Frigo Cak, memang kita harus akui bahwa Yamaha banyak improve untuk yang generasi terbaru ini. Semuanya improve, kita rasakan dari desainnya, kemudian juga dari shape-nya, yang pasti dari strippingnya juga bagus ya. Kita lihat termasuk juga dari joknya. Jadi sama harus tahu ya, joknya ini kita kasih tunjuk deh, Wan sini Wan, coba Wan. Joknya ini kalau kita perhatikan bagian sini memang kelihatannya tuh kayak ada perbedaan. Dan memang ada perbedaan, karena untuk yang jok generasi terbaru itu ternyata lebih panjang dan juga lebih lebar dikit. Kalau sama nongkrong di sini akan merasakan pasti lebih nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ibu nggak tahu ya, yang generasi dulu apakah keras ya joknya. Tapi yang jelas yang sekarang ini Ibu ngerasa nggak kayak Matic Yamaha lain, tapi untuk yang Frigo terasa agak keras. Feel-nya itu agak keras. Nah, seperti ini. Tapi yang Ibu suka adalah shape dari desainnya, Cak. Ibu paling suka tuh bagian sini. Mungkin ya. Mungkin banyak yang mengatakan, wah, Cak Ibu kenapa desain dari Frigo ini kok jadi kayak Vario loh, Kang Mas? Pabrikan itu kan nggak harus yang namanya antipati. Kalau memang pasar suka dan pasar menyukai, ya pastinya pet dari sana akan digunakan oleh para desainer. Dan ternyata mungkin saja Yamaha menemukan bahwa ternyata shape model seperti ini disukai. Ini terbukti bahwa Vario series pun sangat laku untuk Honda. Makanya sekarang dengan adanya revisi yang sekarang ya, maksudnya tuh yang Frigo sebelumnya sama yang new generation ini, IWB ngerasa improve-nya yaitu tadi jadi kelihatan lebih garang gitu, lebih keren, lebih enak dipandang. Itu yang pasti. Kemudian juga improvisasinya juga terjadi pada speedometer. Ya kita juga ngerasa improve, termasuk juga shape-nya di bagian sini. Itu IWB ngerasa ada semacam revisi yang membuatnya tampil lebih ganteng. Jadi kalau sama nanya juga perkara ban, sudah dipastikan ini tubeless Cak. Jadi kalau sama nanya, apakah bannya tubeless Cak IWB? Apakah masih tube type? Enggak Cak, sudah tubeless. Jadi tanpa ada ban dalam kalau sama nanya itu. Oke? Nah, warna hitam ini adalah warna yang standar, maksudnya perbedaannya tentu adalah dari sisi strippingnya. Untuk yang standar ini kan yang belum Smart Key dan juga belum Triple S itu adalah bagian strippingnya yang agak rame. Kalau yang tipe yang di atasnya kan minimalis tapi mewah.
bukan mepet sawah ya, tapi mewah beneran. Sementara yang ini lebih rame, lebih anak muda, ya selera sih. Kalau sampai inginnya lengkap, langsung saja ke Frigo. Dan ternyata di Yamaha SPW yang saat ini IWB sedang review ini, tepatnya kan Yamaha SPW, ternyata sudah ludes untuk yang Smaki, itu versi yang tertingginya. Sementara yang S ya, tipe S ya, sementara yang standar ini masih ada. Jadi saman kalau pengen model ini, ya adanya yang versi standar. Kita sapu saja pandangan ke depan ya. Dan kalau kita lihat di bagian agak ke samping seperti ini, warna hitam ini memang garang ya, BP sangat suka hitam. Tapi yang menarik adalah Yamaha ternyata tidak benar-benar hitam. Sebab untuk yang generasi atau versi standar ini, Yamaha memberikan sentuhan warna silver di bagian bawahnya. Nah, pelek-peleknya warna glossy, black glossy, seperti ini Cah. Teleskopiknya juga hitam. Kemudian di bagian fendernya juga warnanya hitam. Ada coretan stripping Yamaha di bagian sini Kang Mas. Lalu di bagian bawahnya sini ada 125 dengan stripping yang cukup minimalis. Ya, dan kombinasi warnanya adalah hitam glossy. Ada tulisan 125 dan juga warna merah di bagian bawah. Lalu di bagian undercoat lagi. Tebeng paling bawah maksudnya itu di clear warna silver Cah. Jadi kombinasi warnanya memang hitam, silver ya, dan juga stripping ada merahnya. Lalu di bagian atasnya sini polosan ya, nggak ada apapun. Dan seperti yang kita tahu, Frigo selalu mengisi BBM-nya tuh di bagian depan sini. Jadi ngono Kang Mas. Oke. Nah, kemudian untuk yang bagian sini ada bintik-bintik material yang warnanya juga hitam pastinya. Lalu di bagian samping atau bawah sini untuk dek-deknya di model anti slip. Nah, ini bagian sininya, bawahnya ini yang samping ternyata nggak polosan, juga ada semacam variasi. Nah, seperti ini kelihatannya Cak. Jadi kalau sampai nanya ke IWB, memang adalah generasi yang menurut IWB oke lah. Kita coba dari sini, zoom in, zoom out. Yes, jadi lekuk-lekuk bodi dari Frigo yang warna hitam ini kelihatan lebih angker ya, karena kombinasi warnanya adalah black matte bagian belakang. Jadi kombinasinya tuh matte yang belakang, sebenarnya depan adalah warna yang glossy Cak. Nah, ini yang menarik di sininya Cak tuh. Ya, tekuk-tekukannya di sini menarik nih. Ya, berusaha banget ini Yamaha membuat sosoknya jadi lebih muskuler, lebih gagah bagian samping. Nah, untuk samping sama dengan depan, strippingnya juga minimalis. Kalau kita lihat ada warna dark grey dikombinasikan dengan warna hitam. Hitam glossy begitu ya. Dan Frigonya tertulis dengan sama Cak ya. Frigonya itu tulisannya dia putih. Lalu di bagian belakangnya ada warna merah yang ditarik hingga ke bagian buritan. Jadi kalau kita lihat agak jauh seperti ini. Tuh. Ya. Cakep ya. Berarti sapi ya. Menurut sampean piye? Ngomong sampai belibet. Menurut sampean keren ora Cak? Ganteng ora? Nah, ini ngono Kang Mas. Bagian bawah seperti ini Cak. Bagian cover CVT, kemudian juga cover filter, box filter maksudnya ya. Sama lah seperti biasanya. Dan jika kita lihat coba kita lihat seperti ini. Yes. Nah, oke, kelihatan nggak sampean? Memang ini kameranya agak error ya. Jadi kalau mungkin agak noise, IWB minta maaf Cak. Korek, langsung aja kita lihat di bagian belakangnya Cak. Ini kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Warna yang black silver. Silver di bagian bawah doang sih, seperti ini Cak. Lalu kita lihat di bagian jok-joknya Kang Mas. Jok-joknya ini kalau kita perhatikan juga stitchingnya ada tiga jahitan. Ini ngomong sampai susah. Cukup menarik ya. Jahitannya ada 2 sih, tapi karena ada potongan di sini jadi kelihatan 3 berbaris gitu. Nah, kayak gini. Ya. Dan kalau kita lihat dari sisi bagian dashboardnya seperti ini Kang Mas. Dashboard seperti ini. Tuh, ya. Jadi memang kalau kita perhatikan, yes. Ini masih yang kunci biasa, shutter key, dan sudah ada, pastinya sudah ada buat charger lighter yang modelnya DC outlet, jadi sama bisa beli. Dan memang modelnya kayak mobil ya, masih bukan USB tapi kayak mobil. Plus minus sih Cak, kalau plusnya ya kita bisa beli dengan model cabang 2, kalau minusnya ya harus beli lagi.
dengan model DC outlet yang gede itu. Dari samping kanan dengan wide view. Nah, seperti ini. Oke. Dan jika sampai nanya mengenai bagasi, gede banget Kang Mas, bagasinya Cak, lihat nih. Bagisnya gede. Kita nggak usah bahas lagi lah ya, KBB sudah pernah bahas mengenai ini. Dan untuk warna hitam, behelnya juga di clear warna black Cak. Jadi black glossy Kang Mas. Artinya sampean ya akan gini, kalau IWB sih senang glossy ya, kenapa? Karena dia kalau kena scratch atau apa itu bisa dikompon modelnya tuh. Tapi kalau yang model Dove nggak bisa Kang Mas. Jadi WB lebih suka yang glossy sebenarnya. Walaupun katanya mewah yang model Dove sih. Selera sih Kang Mas ya. Nah jadi seperti itu ya. Sementara bagian samping kanan sama. Jadi kalau sampai nanya mengenai ini ya sama aja sih. Oke, jadi bagian belakangnya seperti ini. Ya kalau kita lihat dari samping jauh seperti ini. Oke. Dan dari atas seperti ini, yup, sosok dari New Frigo yang warna black atau hitam. Jadi monggo sampean plototin saja ya untuk yang warna hitam. Dan sekali lagi ini adalah warna yang hitam glossy dan Dove. Dan ini adalah versi yang shutter key atau versi standar, bukan yang model smart key-nya. Jadi perbedaannya adalah stripping dan juga pencangkokan beberapa fitur yang berbeda. Bagian depannya masih satu piston untuk pengereman, fendernya model lancip-lancip, warna hitamnya memang angker ya Cak ya. Dan di bagian bawahnya silver semuanya. Bagian sini black Dove, bagian bawahnya seperti ini. Cover-cover untuk knalpotnya dan sebagainya masih hitam pula. Dan inilah sosok dari Frigo yang warna hitam, warna black. Yes. Kira-kira seperti apa sih kalau lampu kita hidupin Frigo terbaru ini? Yes. Jadi lampunya, nah ya kan, sekali lagi tipe ini ya memang Frigo sudah menggunakan model SMG ya, smart generator. Dimana kalau di Honda disebut sebagai ACG starter. Jadi sudah nggak pakai dinamo yang beletak ya, jadi halus, langsung cer gitu. Nah ini lampunya, dan ini pada saat dinyalakan lampu jauh. Nah ya gitu ya, memang minimalis tapi terasa lah. Karena LED ini penyakitnya Cak, dari dulu adalah pada saat kita high beam, nggak tahu terasa, rata-rata demikian. Dan ini juga nggak terasa sih. Sementara lampunya ini sudah azad, sudah dibekali pula. Dan jika kita nyalakan lampu senya di atas seperti ini. Jadi benar-benar memang vario banget. Dan kalau sama nanya, keren lah generasi ini. Oke, nah yang menjadi kekuatan adalah adanya semacam siluet warna biru. Dan ini memberikan semacam ciri khas yang sangat kuat sebagai motor terbaru dari Frigo. Ya. Sekarang kita lihat di belakang ya, kita lihat di belakang. Nah siluetnya seperti itu. Jadi kalau kita rem seperti ini, yes. Semuanya masih bolam biasa yang belakang ya, jadi belum ada LED-nya. Dan kalau kita lampu sen seperti ini, oke, lampu hazard seperti ini. Nah, oke, jadi itu gambar pesampean, semoga tercerahkan. Dan sekarang kita lihat untuk yang speedometer. Nah, speedometer beda dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya yang sangat unyu-unyu. Modelnya kayak bujur sangkar gitu, kayak orang apa ya, bukan orang sih, kayak orang niat ya. Bahasanya itu pengiritan banget. Tapi yang generasi sekarang ini sudah jauh lebih proper, jadi lebih besar, jadi lebih lebar seperti ini dan siluetnya warna putih. Dan jika kita lihat dalamnya adalah sini ada kilometer, ada odometer di sini, trip meternya ada pula, bar bensin di sebelah kiri. Jadi memang minimalis dan juga ada indikator baterai. Nah, jadi seperti itu, ada jam digital pula. Jadi oke sih BB. Nah itu sih minimalis ya. Jadi warnanya putih. Oke. Dan juga ini udah ada namanya eco, jadi ada informasi mengenai full konsumsinya eco atau enggak, gitu Cak ya. Nah Kang Bro, jadi itu tadi review Frigo yang kita sambung sebelumnya. Dan ada warna hitam yang sudah datang di Yamaha SPW. Kalau ini sudah kita review yang dulu ya. Apapun itu Cak, Frigo ini adalah salah satu usaha Yamaha
untuk fight back lah, bukan survive. Bahasanya nanti kalau survive kayaknya waduh kayak sekarat banget, tapi enggak, fight back ya bahasanya. Jadi bertempur kembali di kelas entry level di mana Yamaha ini memang sedikit kesulitan melawan Honda. Jadi Honda sangat perkasa di Scoopy-nya, di Beat-nya, Vario-nya, sementara Yamaha kuat di Maxi-nya, NMAX, kemudian IROC, tapi mereka di kelas ini memang suffering. Makanya ini adalah salah satu usaha Yamaha di mana Frigo disentuh ulang, semua unsur atau semua komponen ya, semuanya dirombak sehingga membuatnya tampil lebih jos gandol. Dan kalau sama tertarik dengan Frigo ini sudah ready stock di Yamaha SPW, sama kontak saja di Yamaha SPW untuk para Jabodetabek bikers, tapi kalau untuk di luar Jabodetabek semoga mencerahkan. Dan seperti biasa, kalau sama suka video cuma like, share, dan subscribe. Oh, jual cak sama sholat 5 waktu kan yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandos.